Engkau tidak pernah mengecewakan orang yang menaruh percayanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih karena Engkau telah menjadi Allah yang bisa kami percayai. Terima kasih ya Aba. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk menyanyikan percaya kepada Tuhan itu mudah. Apalagi cuma untuk sekedar berkata percaya sama Tuhan, itu jauh lebih mudah lagi. Namun malam ini saya mau katakan kepercayaan kita kepada Tuhan yang sesungguhnya baru akan teruji pada saat kita sedang menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Satu kali datang sepasang suami istri dan dia bercerita kepada saya bahwa mereka sudah menikah sekian puluh tahun, namun mereka belum dikaruniai satu orang anak pun dalam pernikahan mereka. Menjadi kerinduan mereka, siang malam mereka berseru di hadapan Tuhan, mereka rindu dikaruniai anak dalam kehidupan pernikahan mereka. Dan kepercayaan iman mereka di hadapan Tuhan membuahkan hasil, Bapak Ibu Saudara. Suatu kali ketika mereka cek ke dokter kandungan, istrinya dinyatakan positif hamil. Mereka senang sekali. Mereka bersaksi kemana-mana bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menjawab seruan doa. Dan mereka jaga baik-baik kandungan itu selama 9 bulan. Namun ketika istrinya melahirkan, Bapak Ibu Saudara, didapati ada kelainan di jantung dari bayinya. Sehingga begitu bayinya ini lahir langsung dimasukkan ke dalam inkubator. Setiap hari pasangan suami istri ini cuma bisa memandangi anaknya yang terbaring tidak berdaya di dalam inkubator itu. Dan hampir selama 3 bulan, setiap saat mereka cuma bisa memandangi anaknya di dalam inkubator itu. Dan setelah 3 bulan, anaknya dipanggil pulang oleh Tuhan. Bapak Ibu sudah bisa bayangkan, sekian puluh tahun mereka menantikan hal itu. Mereka sudah bersaksi kemana-mana tentang hal itu. Selama 9 bulan mereka jaga baik-baik kandungan itu. Dan selama 3 bulan mereka cuma bisa memandangi, tanpa sekalipun diberikan kesempatan untuk menggendong anaknya. Itu sebabnya pada waktu anaknya dipanggil pulang oleh Tuhan, mereka berseru berkata kepada Tuhan, di tengah-tengah ombak kepercayaanku, tolong hatiku tetap percaya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi malam hari ini harus kita akui, ada banyak hal yang kita tidak pernah bisa mengerti kenapa semua itu mesti terjadi, dan itu kita alami dalam hidup kita hari ini. Namun malam hari ini, apapun yang sedang kita hadapi, izinkan saya berkata, satu yang kita tidak pernah boleh, yaitu menyerah kepada keadaan. Tetapi satu yang kita harus, menyerah kepada kehendak Tuhan. Percaya Tuhan pasti punya rencana yang indah. Itu sebabnya malam hari ini biarlah oleh kasih karunia Tuhan kita dimampukan untuk berkata, setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang Kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku, tahu kuasa-Mu semakin sempurna
Mari katakan dengan iman, setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih ya Tuhan, bahkan di dalam kelemahanku tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan, di setiap pergumulan Kau bawa ku menuju kemenangan. Mari dengan iman sekali lagi kita mau katakan, sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan, di setiap pergumulan Kau bawa ku menuju kemenangan. Seringkali kita ini sok tahu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan seringkali kita sok tahu di hadapan Tuhan? Sebab bukankah setiap kali kita datang di hadapan Tuhan, kita selalu berkata begini kan sama Tuhan, Tuhan, saya sudah tidak kuat lagi. Tuhan, saya sudah tidak tahan lagi. Bukankah itu yang selalu kita katakan di hadapan Tuhan? Sepertinya kitalah yang paling tahu batas kekuatan dan ketahanan kita. Itu sebabnya kita selalu berkata, saya sudah tidak kuat lagi, saya sudah tidak tahan lagi. Malam hari ini dengar baik Bapak Ibu Saudara, padahal yang paling tahu batas kekuatan dan ketahanan kita itu adalah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang paling tahu batas kekuatan dan ketahanan kita. Itu sebabnya Dia berkata, Dia tidak pernah izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita yang akan melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Sekali lagi, sehelai rambut di kepala kita ini jatuh saja Tuhan tahu. Masa apa yang kita alami hari ini Tuhan tidak tahu. Kalau Tuhan tahu, artinya Tuhan izinkan. Sebab Dia berkata tidak pernah boleh terjadi sesuatu atas hidup kita tanpa seizin daripadanya. Dan kalau Tuhan izinkan, itu artinya Dia memandang kita cakap untuk menanggungnya. Malam ini saya tidak bermaksud menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara, tapi saya perlu ingatkan bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita bebas dari krisis. Itu sebabnya ketika krisis datang dalam hidup kita, kita tidak punya hak untuk komplain. Sebab ada saat Tuhan izinkan krisis datang dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan izinkan krisis itu datang dalam hidup kita, cuma ada dua kemungkinan Bapak Ibu Saudara. Kemungkinan yang pertama adalah Dia akan segera melalukan krisis itu dari hadapan kita. Tapi kemungkinan yang kedua, Dia biarkan krisis itu tetap terjadi dalam hidup kita. Namun sementara itu Dia tambahkan kekuatannya bagi setiap kita, sehingga kita tetap cakap menghadapi apapun dalam hidup ini. Itu sebabnya sekali lagi mari kita bangkit berdiri di hadapan Allah kita. Biarlah setiap kata dalam pujian ini menjadi pengakuan iman kita malam hari ini. Setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih ya Tuhan,
di dalam kelemahanku. Tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Hadirat Kau yang campur tangan di setiap pergumulan. Kau bawaku menuju kemenangan. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Hadirat Kau yang campur tangan di setiap pergumulan. Kau bawaku menuju kemenangan. Itu sebabnya kami tidak akan pernah menyerah kalah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku angkat kedua tangan kita di hadapan Dia, tanda menyerah. Tuhan punya arah, ku takkan menyerah. Ini komitmen kami di hadapan-Mu ya Bapa. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku angkat lebih tinggi kedua tangan kita di hadapan Dia. Tuhan punya arah, sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Adilah Kau yang campur tangan di setiap pergumulan. Kau bawaku menuju kemenangan di setiap pergumulan, di setiap pergumulan. Kau bawaku menuju kemenangan. Sekali lagi dengan iman, di setiap pergumulan. Kau bawaku menuju kemenangan. Kami percaya, kami percaya kuasa-Mu sanggup membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Haleluya. Malam hari ini kami tidak sekedar sedang nyanyi bersama-sama di tempat ini, tapi lewat setiap kata yang keluar dari mulut kami di hadapan-Mu malam ini isi hati kami Tuhan. Ini kepercayaan kami, ini pengakuan iman kami. Sebab hidup kami hanya oleh karena percaya. Sekali lagi di hadapan-Mu kami pegang janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah mempermalukan orang yang menaruh percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya.
Itu sebabnya mari semua kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ikut Tuhan sebenarnya mudah. Cuma dua, taat, percaya. Maka kau akan melihat bagaimana tangan yang perkasa akan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain dalam hidup ini. Selamat menikmati hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Saya kita semua sudah dipuas oleh pujian kemenangan yang kita pujikan bersama-sama. Amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Saudara, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Pak Jeffrey bisa kembali melayani di gereja di pinggir desa, gereja mewah mepet sawah, tapi puji Tuhan berkatnya berkat kota besar-besar. Saudara, di tengah-tengah kita juga hadir Pak Dandim dari Purbalingga, fans berat Pak Jeffrey. Ini Pak Dandim. Maklum saya lupa namanya Pak, atau maaf. Masih muda sering lupa saya. Kalau misalnya Pak Jeffrey enggak keberatan, ingin duet sebetulnya. Bisa ya? Mari silakan. Letnan Kolonel Jati, dengarnya Jati. Haleluya. Tadi belum disebutkan namanya Pak ya. Nama saya Jati Bambang Priambodo. Mohon maaf saya datang sendiri karena keluarga saya tinggal di Bogor. Jadi saya datang malam ini sendiri, hanya kebetulan kalau ada waktu istri yang datang. Jadi malam ini saya datang sendiri karena keluarga saya tidak mengikuti saya di Purbalingga, tapi bertempat di Bogor karena anak-anak kami sekolah di sana. Karena diminta menyanyi, jadi saya memberanikan diri untuk berduet dengan Mas Jeffrey. Waktu saya pelayanan di mana? Pemalang ya? Iya. Waktu kita ke tempatnya Pak Dandim. Di mana? Oh belum ya? Oh iya kan? Iya. Oke, waktu itu kami sempat menyambangi Pak Dandim di kantornya. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini oleh anugerah Tuhan, saya juga surprise Pak Dandim bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan itu merupakan satu sukacita bagi setiap kita. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita sambut Pak Dandim dengan tepuk tangan yang luar biasa. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah
sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita katakan bersama-sama. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janji-Mu Tuhan. Kami percaya yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Sekali lagi bersama-sama dengan Dia. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir,